Yo guys, assalamualaikum. By the way, ini adalah video pertama di channel ini. Jadi di sini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film secara singkat. Untuk genre, saya memilih horor atau misteri. So, buat kalian pecinta film dengan genre horor atau misteri, silakan di-subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, untuk film pertama yang akan kita rekap kali ini, yakni film yang berjudul Metamorphosis atau judul lainnya Byung-sin. Film ini rilis pada tahun 2019 di Korea Selatan dengan genre horor ataupun misteri. Oke, kita langsung ke videonya. Di awal film, terlihat seorang pendeta yang bernama Jungso sedang berusaha mengeluarkan sesosok iblis dari dalam tubuh seorang wanita. Tapi usahanya gagal karena iblis yang dia lawan bukanlah iblis biasa. Iblis ini bisa mengontrol penuh tubuh orang yang dirasuki, bahkan hingga melukainya. Pada akhirnya, si iblis membawa wanita yang dirasukinya untuk bunuh diri. Pendeta sempat ingin menyelamatkan, namun tetap saja tidak bisa. Sebelum menjatuhkan diri, si iblis berkata akan mengganggu semua orang yang berhubungan dengan si pendeta, dan wanita itu pun mati secara tragis. Disinilah film Metamorphosis dimulai. Suatu hari, terlihat sebuah keluarga akan berpindah rumah. Ternyata, mereka adalah keluarga Kanggu. Di sini Kanggu juga membawa istrinya Myungjo dan ketiga anaknya, yakni Hyungjo, Sunwo, dan adik kecilnya Wujong. Tapi di sini Hyungjo terlihat sangat tidak menyukai hal ini. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah baru itu, dan mereka pun segera membersihkan dan memindahkan barang-barang yang mereka bawa. Malam pun tiba. Malam itu, Myungjo dan Kanggu terbangun karena suara berisik yang ada dari luar rumahnya. Setelah dicek, ternyata suara itu berasal dari rumah tetangga mereka. Dari jendela, terlihat siluet seseorang sedang memotong sesuatu dan suaranya terdengar sampai ke rumah Kanggu. Tapi di sini Kanggu berpikir hal ini sudah biasa dilakukan oleh tetangga dan mereka pun kembali tidur. Pagi itu, Myungju dan Kanggu terlihat sudah melupakan hal semalam. Terlihat di sini Kanggu sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja seperti biasanya. Namun, setelah kembali ke dalam rumah, Mungjo kaget karena terdapat bangkai kucing yang tergantung di depan jendela dapurnya. Hunjo yang saat itu baru bangun tidur, tiba-tiba pingsan ketika melihat bangkai kucing yang tergantung itu. Dan Hunjo pun segera dibawa ke rumah sakit oleh ibu dan kakaknya. Setelah pulang dari rumah sakit, Kanggu melihat kursi mainan anak bungsunya hancur tertindas mobil milik tetangga. Karena hal itu, Kanggu memutuskan untuk menemui tetangga itu dan meminta agar tidak memarkir mobilnya di sana lagi. Baru sampai di bekaran rumah, Kanggu kaget karena di sana terdapat banyak bangkai tulang belulang dari hewan yang sudah mati. Setelah masuk ke rumah, Kanggu pun dibuat ngeri karena di dalam rumah lebih banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Tapi di sini ada hal yang menarik perhatian Kanggu, yakni sebuah patung manusia dengan kepala terpenggal. Dari arah belakang, tiba-tiba Kanggu dikagetkan oleh sang pemilik rumah. Tapi di sini ada sesuatu yang aneh. Ketika diajak berbicara, orang itu tidak menjawab. Karena Kanggu merasa aneh, ia pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Sama seperti malam sebelumnya, Myungjo pun terbangun karena suara yang sama. Ternyata, Kanggu pada saat itu belum tidur karena masih teringat dengan hal-hal aneh yang dia lihat di rumah tetangganya. Dan di sini, dia pun memberitahu istrinya mengenai hal itu. Karena resah, keesokan malamnya Kanggu memanggil polisi untuk memeriksa rumah tetangganya. Tak lupa di sini dia menunjukkan barang bukti kepada polisi. Namun setelah masuk ke dalam rumah, Kanggu dan polisi pun tak menemukan apa-apa.
Bangkai-bangkai yang Kanggu lihat tempo pun hilang entah kemana. Hal itu tentu membuat Kanggu kaget. Ternyata, semua itu ulah iblis. Dan dari sini, iblis pun mulai terang-terangan meneror keluarga Kanggu. Hyungjo menjadi orang pertama yang diteror. Pada malam itu, Hyungjo dikagetkan oleh ayahnya yang masuk ke dalam kamar. Tapi, di sini ayahnya terlihat seperti orang kesetanan. Hyungjo yang ketakutan pun cuma bisa diam dan menangis karena tak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak tahu apakah Hyungjo malam itu bisa tidur atau tidak. Keesokan paginya, Hyungjo melihat ibunya yang seperti orang kesetanan, sama seperti ayahnya malam tadi. Tapi bukan hanya Hyungjo yang melihat keanehan di pagi itu. Ayah dan kakaknya pun juga melihat hal yang sama. Bahkan di sini adiknya sampai menangis. Oke, sampai di sini saya jelaskan dulu. Kalau yang dilihat oleh Hyungjo malam tadi bukanlah ayahnya, tapi iblis yang menjelma menjadi ayahnya. Begitu juga dengan ibunya pagi ini, juga merupakan iblis yang menjelma. Sepulang kerja, Kanggu mencoba bertanya kepada istrinya mengenai kejadian tadi pagi. Namun, istrinya menjawab kalau pagi itu dia pergi ke rumah seseorang yang bernama si Jun. Di sini Kanggu tidak tahu kalau itu ulah si iblis. Sunho pun juga ikut diteror. Dia didatangi oleh iblis yang menjelma menjadi adiknya. Di sini si iblis mengatakan hal-hal yang tidak diketahui oleh Sunho pada saat itu. Setelah itu, Sunho pun mendatangi kamar adiknya dan bercerita. Begitupun dengan Hyungjo. Dia juga menceritakan hal-hal aneh yang dia alami kepada kakaknya. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba mereka didatangi oleh ayahnya. Namun, di sini ayahnya terlihat seperti orang kesetanan. Ketakutan mereka bertambah ketika ayahnya mengambil sebuah pisau dan mencoba membunuh kakak beradik itu. Tapi untungnya, mereka masih bisa kabur. Belum selesai di situ. Kedua kakak beradik itu juga melihat ibunya malam itu membabi buta seperti orang kesetanan. Dan ibunya pun juga mencoba membunuh kakak beradik itu dengan menggunakan sebuah palu. Malam itu terasa panjang bagi Sunho dan Hyungjo. Dari situ mereka tahu kalau iblis yang mengganggu keluarganya bukanlah iblis biasa. Karena iblis ini selain bisa merasuki, ternyata juga bisa menjelma menyerupai seseorang. Karena kejadian malam itu, Sunho pun akhirnya menelepon pendeta Jungso yang merupakan pamannya sendiri. Awalnya pendeta Jungso menolak, tapi karena itu keponakannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk membantunya. Setibanya di sana, pendeta Jungso pun mendengarkan cerita-cerita yang telah dialami oleh keluarga Kanggu. Di sela-sela pembicaraan, dari arah luar ada sesuatu yang menarik perhatian pendeta Jungso. Dan benar saja, setelah dia cek, yang mengganggu keluarga saudaranya ini merupakan iblis yang pernah gagal ia hadapi dahulu. Dari sini, si iblis mulai memainkan perannya. Pagi itu, pendeta Jungso mendapatkan telepon dari gurunya yang meminta jemput ke bandara siang nanti. Tapi yang menelpon itu bukanlah gurunya, melainkan si iblis. Di saat yang sama, di depan Kanggu, iblis menjelma menjadi si pendeta dan mengatakan kalau Sunho sudah dirasuki iblis dan dia pun meminta Kanggu untuk menjaga Sunho agar tidak keluar rumah. Adegan berpindah di mana guru Jungso heran melihat muridnya yang datang ke bandara, padahal dia tidak pernah menyuruhnya untuk datang. Jungso yang panik pun segera kembali, tapi dia juga meminta bantuan kepada sang guru. Hyungjo yang sudah dijadikan target si iblis harus tewas secara menggenaskan, yakni dibakar hidup-hidup. Tidak ada orang yang tahu, karena hal itu terjadi di ruangan bawah tanah. Masih dalam perjalanan, ternyata pendeta Jungso mendapatkan gangguan, sehingga mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan yang cukup parah. Dan ternyata ini juga ulah si iblis. Sementara di rumah, Kanggo teringat perkataan pendeta, di mana anaknya sudah dirasuki sang iblis. Dan kebetulan saat itu, Sunho mengatakan kalau dia ingin
keluar rumah sebentar. Mendengar hal itu, Kanggo pun segera berinisiatif untuk mencegahnya. Sebelum keluar, Kanggo pun dengan cepat membenturkan kepala Sunho ke pintu sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu, dia pun mengikat anaknya di dalam kamar agar tidak bisa keluar lagi. Istri Kanggo yang melihat hal itu heran dan bertanya. Di sini Kanggo pun menjelaskan kepada istrinya kalau putrinya Sunho sudah dirasuki iblis. Kanggo mengikatnya agar Sunho tidak kemana-mana hingga pendeta kembali. Padahal di sini Kanggo hanya dihasut oleh iblis yang menjelma. Setelah lama menunggu, pendeta pun datang dengan keadaan penuh luka. Namun sebenarnya itu adalah iblis yang sedang menjelma menjadi seorang pendeta. Di sini, Kanggo langsung meminta pendeta segera mengurus iblis yang ada di tubuh anaknya. Tapi iblis yang menjelma berkata, hal itu mungkin sangat berbahaya, bisa saja nantinya Sunho kehilangan nyawa. Karena tak punya pilihan lain, Kanggo pun tak mempermasalahkannya. Karena di sini iblis sudah menguasai Sunho, Kanggo sudah tak menganggap lagi itu anaknya. Iblis pun mulai menyiksa Sunho dengan cara mencambuknya. Karena Sunho di sini sedang diikat, dia pun tak bisa melakukan apa-apa. Sementara di lokasi kecelakaan, pendeta Jungsu masih terlihat pingsan dan belum sadarkan diri. Iblis terus menyiksa Sunho, hingga Sunho pun tak berdaya. Ibu Sunho yang melihat hal itu memohon agar anaknya segera dilepaskan karena tidak tega. Saat akan melepaskan tali, Kanggo pun menghentikan istrinya dan mendorongnya hingga jatuh. Kanggo pun menduga kalau istrinya sudah dirasuki iblis juga. Lalu Kanggo pun menghempaskan kepala istrinya ke dinding kaca hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, iblis yang menjelma pun kemudian tertawa. Dan Kanggo pun menjadi target berikutnya. Kanggo hampir saja dibunuh oleh sang iblis. Untung saja saat si iblis hendak membunuh, pendeta Jungsu datang dan membacakan doa-doa untuk si iblis tersebut. Setelah itu, si iblis pun menghilang. Namun, itu belum selesai. Pendeta pun mengajak Kanggo memeriksa ruangan bawah tanah. Dan saat itu, Kanggo pun sangat syok karena di sana, Hyungju sudah ditemukan mati dalam keadaan terbakar. Tiba-tiba, iblis datang menjelma menjadi Sunho lalu menyerang pendeta Jungso. Kanggo yang saat itu menemukan air suci langsung menyiramkan air suci itu ke tubuh sang iblis sehingga di sini sang iblis merasa kepanasan. Tapi di sini si iblis malah balik menyerang kepada Kanggo dan di sini nyawa Kanggo pun terancam. Karena takut akan mengambil korban lebih banyak, pendeta Jungsu memutuskan menarik si iblis ke dalam tubuhnya, lalu mati bersama. Karena itulah satu-satunya cara agar si iblis ini binasa. Setelah iblis masuk, dalam keadaan setengah sadar, pendeta pun meminta Kanggo menusukkan salib ke dadanya, dengan begitu iblis pun akan mati. Mendengar hal itu, tentu saja Kanggo menolaknya. Karena Kanggo ragu-ragu, akhirnya pendeta langsung menusukkan salib itu sendiri ke dadanya. Dan di sini film pun selesai. Mungkin segini dulu video reviewnya, dan jika ada kritik dan saran, silahkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!